Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran ini. Pada video kali ini kita akan membahas film yang sangat dinantikan oleh penggemar Spider-Man, yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse yang dirilis pada tahun 2023. Film ini adalah sequel dari film animasi yang sangat sukses, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse, dan kita akan mengupas detail alur cerita yang menarik di dalamnya. Jadi siap-siap untuk memasuki dunia multidimensi yang sangat epic. Sebelum dimulai, ayo dukung channelnya dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk terus mendapatkan konten-konten menarik seputar film, review, dan analisis yang dapat menghibur dan memperluas pengetahuan kita bersama. Mari kita mulai. Gwen Stacy nampaknya akhir-akhir ini sedang tidak konsen dan bad mood. Pikirannya melayang entah kemana, seperti saat ini yang sedang main drum namun nadanya berantakan. Hal ini membuat teman-teman bandnya kesal dengan tingkah Gwen. Dia keluar dari ruangan, sepanjang perjalanan memikirkan kejadian yang membuatnya murung. Saat Peter Parker berubah menjadi lizard setelah meminum cairan kimia dan aksi pengerusakannya dihentikan oleh Spider-Woman. Dan ketika Gwen mengetahui identitas asli Lizard, Kapten George melihatnya berada di sisi Peter yang tewas. George adalah seorang kapten polisi yang juga adalah ayahnya sendiri. Setelahnya, George terobsesi untuk menangkap Spider-Woman yang dianggapnya sebagai pembunuh Peter. Sesampainya di ruangan, Gwen bingung menghadapi ayahnya. Perasaan bersalah menyelimuti jiwanya yang dia tahu bahwa ayahnya memang sangat mencintainya dan Gwen pasrah dengan keadaan. Kedekatan mereka dihentikan oleh suara peringatan panggilan. Ada monster yang sedang mengacau kota. Gwen segera meluncur ke tempat kejadian. Begitu juga George yang masih terobsesi untuk menangkap Spider-Woman. Vulture dari semesta Renaissance mencoba berbuat onar di semesta Gwen. Dengan kelincahan dan kemampuannya, Gwen menghadapi Vulture. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta pertarungan antara dua dimensi tak terhindarkan lagi. Saat Gwen kewalahan menghadapi Vulture, bantuan datang dari dimensi lain. Dialah Spider-Man 2099. Dengan perawakan yang mirip dengan The Punisher, tinggi dan kekar, dia membantu menaklukkan Vulture yang semakin berontak dan mengeluarkan jurus andalannya. Menyusul kemudian, keluar dari lorong portal dimensi Spider-Woman dari dimensi lain. Nah, untuk yang satu ini agak lucu memang. Perawakan Spider-Woman-nya mirip emak-emak banget. Dan yang lebih konyolnya lagi, dia itu lagi hamil. Ayo, siapa nih yang menghamili Spider-Woman? Nah, mereka bertiga bekerja sama dalam satu misi menaklukkan Vulture. Vulture menembakkan helikopter polisi yang menyebabkan jatuh bebas dan membahayakan warga sipil yang ada di sekitar lokasi. 3 Spider beraksi untuk menyelamatkan warga yang hampir terkena heli yang akan jatuh tersebut. Gwen terluka. Sesaat kemudian ayahnya menodongkan senjata kepadanya. Karena putus asa, akhirnya Gwen memberitahu identitas dirinya, bahwa sebenarnya dia adalah Spider-Woman yang selama ini ayahnya buru. Perasaan juga berkecamuk di hati Kapten, karena dia selama ini merasa dibohongi oleh putrinya sendiri. Perdebatan sempat terjadi di antara mereka, dan sepertinya keduanya tetap pada prinsip masing-masing. Spider 2099 datang menengahi, meringkus ayahnya ke dalam suatu ruangan khusus. Setelah berhasil meringkus Vulture, 2 Spider-Man dari semesta berbeda ini akhirnya mengajak Gwen yang langsung mengenakan jam tangan penembus semesta. Dia meninggalkan ayahnya yang masih terpaku menyadari kepergian Gwen. Sementara itu, Miles Morales menjalani kehidupannya sebagai Spider-Man dan belajar di kota New York. Dia keteteran menghadiri kelas di sekolah karena mengutamakan perannya sebagai Spider-Man. Bahkan, ketika waktunya menghadiri wawancara penting untuk menuju jenjang pendidikan di universitas, dia terlambat datang dan segera pergi memburu The Spot. Bertarung dengan The Spot memang sudah berlangsung sebelum Miles sampai ke sekolahnya dan terus berlanjut setelah dia keluar dari ruangan wawancara itu.
Ayah Miles pun turut melakukan pengejaran dan berusaha membantu Spider-Man, namun malah justru merepotkan saja. Setelah The Spot berhasil diringkus, terjadi obrolan singkat namun mendalam antara Spider-Man dan Davis, ayah Miles, yang tidak tahu bahwa superhero itu adalah Miles. Entah kenapa Davis tiba-tiba curhat kepada superhero itu tentang kelakuan anaknya yang semakin hari semakin tidak bisa dikontrol, tanpa mengetahui bahwa yang diajak ngobrol itu adalah Miles. The Spot mencoba menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Flashback mengapa dia bisa berubah menjadi monster dan kehilangan semua yang dia cintai, termasuk tubuh dan wajahnya. Miles tampak sibuk mempersiapkan kado untuk ayahnya di pesta perayaan. Meskipun dia sibuk dengan urusan sebagai Spider-Man, tapi berusaha perhatian kepada ayahnya. Kado yang dibawanya itu rusak karena terombang-ambing oleh ayunan Spider-Man. Miles terlambat datang ke pesta perayaan yang diselenggarakan ayahnya. Dia bertengkar dan dimarahi oleh orang tuanya yang membuatnya dihukum tidak boleh keluar rumah selama sebulan. Sesampai di rumah, Miles merasa rindu dengan Gwen yang rasanya tidak akan mungkin dia temui lagi. Tapi kemudian mendadak Gwen muncul, tepat di dalam kamar melalui portal dari dimensi lain. Miles di sini kelihatan malu karena Gwen tahu dia merindukannya. Bisa dilihat dari lukisan di buku Miles yang berisi Gwen. Mereka berdua melepas rindu dengan cara spider, bergelantungan, menyusuri jalan kota dan memanjat gedung pencakar langit. Mereka berdua saling bercerita keadaan masing-masing. Untuk pertama kalinya, Gwen bertemu dengan kedua orang tua Miles. Mereka tampak senang dengan Gwen. Saat Gwen pergi, ibu Miles berpesan untuk bisa menjaga Gwen dan jangan menyakitinya. Miles pun menyusul Gwen yang sudah pergi terlebih dahulu. Di luar dugaan, Gwen digiring menuju portal untuk masuk ke dimensi lain. Di tempat itu, dia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada The Spot, tentang Collider, dan tentang rencana besar The Spot. Spider dari dimensi lain memergoki Gwen, yang sejatinya tidak boleh berkunjung ke dimensi itu bahkan untuk menemui Miles. Tanpa disadari, Miles mengetahui semuanya berkat kemampuan untuk berkamuflase, dan Miles segera menyusul Gwen mengejar The Spot. Pengejaran mereka sampai di bumi 50101, tepatnya di India, Mumbai. Mereka berdua bertemu dengan Spider-Man dari dimensi itu yang tampaknya lebih besar, lebih cakap, dan lebih dewasa dari Miles dan Gwen. The Spot berhasil menemukan Collider. Gwen, Miles, dan Spider Mumbai berusaha menghentikannya, tetapi dia terlalu kuat. Di saat itu muncullah Spider-Punk dengan gaya anak muda yang nyentrik. Namun kehadirannya tidak membawa perubahan drastis, justru didominasi oleh Miles yang mendobrak pertahanan The Spot. Mereka kalah, Spot dapat menyatu dengan Collider dan menyisakan kerusakan di area tersebut. 4 orang superhero berkumpul bekerja sama untuk menyelamatkan warga sipil. Satu persatu selamat dari reruntuhan yang disisakan oleh The Spot. Sampailah mereka ke inspektur yang merupakan ayah pacar dari Spider Mumbai. Dan secara dramatis, Miles dapat menyelamatkannya. Miles diundang ke Spider Society menemui Miguel O'Hara, pemimpin Spider Society. Miles kemudian berkenalan dengan banyak Spider-Man yang memiliki penampilan dan karakter yang unik, lucu, dan konyol. Ada Spider-Man dari India, yaitu tadi Spider Mumbatan, Spider-Punk dari Inggris, Scarlet Spider-Man, Spider-Bat, dan masih banyak lagi. Bahkan ada Spider-Dino, Spider-Cat, pokoknya banyak banget. Kelompok ini dipimpin oleh Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099 dengan penampilan dan keahlian seperti ninja vampir. Namun setelah berada di tengah-tengah para Spider-Man dari banyak semesta berbeda tersebut, Miles justru berseteru dengan Spider-Man 2099. Miles tidak setuju dengan fakta bahwa setiap Spider-Man dari semua semesta pasti kehilangan orang yang sangat disayanginya. Termasuk di dalamnya adalah Paman Ben dan Kapten George Stacy. Dan tugas Spider Society adalah menjaga agar alur kehidupan di semua semesta ini tetap berjalan seperti seharusnya.
Di semesta yang dihuni Miles, ayahnya segera naik pangkat menjadi kapten dan terancam dengan takdir yang melekat pada Spider-Man tersebut. Miles memberontak dan berusaha melarikan diri untuk kembali ke semestanya. Dari sekian banyak adegan di film ini, menurutku adegan ini nih yang paling keren sekaligus lucu ya, karena terjadi pengejaran massal yang melibatkan ratusan Spider-Man. Ya, bukan hanya puluhan, tapi ratusan Spider-Man dari dimensi yang berbeda-beda. Dari Dino Spider, Cat Spider, hingga Cowboy Spider. Konyol sih memang. Menarik tapi tidak menghilangkan aksi yang heroik. Gwen, sahabat Miles, berusaha membantu Miles dengan mengajak beberapa Spider-Man di sisinya. Peter Parker yang merupakan mentor Miles berusaha membujuk Miles agar mau menerima keadaan dan berdamai. Dengan bujuk rayu darinya dan anak yang lucu, tetapi itu tidak berhasil karena Miles tipe anak yang pemberontak. Miles keluar dari gedung, berlari menuju kereta cepat. Dia terpojok karena Miguel mengejar dengan perasaan emosi dan sekuat tenaga untuk mendapatkan Miles. Tidak hanya itu, pasukan Spider lainnya juga mengejar dan berkerumunan di belakang kereta. Miles terpojok karena terperangkap oleh Miguel. Bukan tanpa sebab, Miles berlari untuk sampai di kereta cepat. Dia pastinya punya rencana, mengeluarkan jurus andalannya untuk menyingkirkan cengkraman Miguel dan Spider lainnya. Dia berhasil kabur, persis seperti rencana Miles. Semua Spider ada di situ. Dan markas Spider Society kosong. Kesempatan Miles untuk kembali ke dimensinya, meskipun ada satu penjaga dari mesin tersebut, tapi bisa diatasi oleh Miles dengan kemampuan kamuflasenya. Akhirnya Miles bisa melalui kejaran Spider dan kembali ke dimensinya. Miguel tampak marah karena Miles berhasil kabur. Marah karena Spider lain kesannya membiarkan dia kabur. Dia sendiri yang langsung memimpin pasukan pilihannya untuk mengejar Miles ke dimensinya agar tidak merubah alur keseimbangan dimensi. Gwen kembali ke dimensinya dan meminta maaf atas semua yang dia lakukan kepada ayahnya. Dia menyerahkan diri kepada kapten, tapi sayangnya ditolak. Karena sejak kejadian terakhir dia mengetahui Gwen adalah Spider-Woman, ayahnya itu akhirnya memutuskan untuk berhenti dari jabatannya. Karena menurutnya hal yang paling penting di dunia ini adalah putrinya, bukan yang lain. Gwen merasa tersentuh dengan sikap ayahnya. Miles berhasil menemui ibunya, menceritakan semua yang terjadi pada dirinya dan segera meminta maaf. Dengan penuh keberanian, dia mengungkapkan identitas diri kepada ibunya. Di luar dugaan nih, saat Miles mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Spider-Man, dia dianggap lelucon oleh ibunya. Tapi apapun yang terjadi, ibu Miles selalu mendukungnya. Tiba-tiba saja, dia dikejutkan dengan kedatangan pamannya, Aaron, yang sejatinya dia sudah meninggal. Miles mulai bingung dengan keadaan yang sebenarnya sedang terjadi ini. Aaron mengajak Miles mengikutinya. Betapa terkejutnya dia mendapati bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia semakin bingung dan panik. Dia akhirnya paham bahwa Miles tersesat di dimensi yang berbeda, di bumi 042, bukan di dimensi yang seharusnya. Gwen yang mencari Miles bertemu dengan orang tuanya. Mereka kaget dan menanyakan keberadaan Miles. Gwen bingung dong dan meminta maaf karena Miles tersesat di dimensi yang berbeda dan hal ini sangat sulit untuk dijelaskan kepada orang tua Miles. Miles terikat dan siap untuk dieksekusi Aaron dengan ikatan yang kuat hingga Miles tidak bisa berkutik sedikit pun. Aaron nampak sedang menunggu seseorang sebelum menghabisi Miles. Kemudian muncullah sosok misterius di depan Miles. Dia terlihat sangat kuat dengan dibalut kostum yang kekar dan terlihat kejam. Dia mendekati Miles dan untuk saat ini Miles merasa takut dan bingung. Semakin ambigu setelah sosok misterius itu membuka topengnya. Dialah Miles dewasa. Miles dari dimensi yang sekarang Miles tersesat. Ayo, Miles ketemu Miles ini judulnya ya. Di akhir film, terlihat ayah Miles yang kangen dengan Miles, sementara Miles tetap berusaha melepaskan diri dari cengkraman Aaron dan
Miles dari dimensi itu. Sementara Peter yang mengasuh bayinya melihat Gwen dan kumpulan spider lainnya untuk menyelamatkan dan menemukan Miles. Dan to be continue alias bersambung. Nah, di akhir film bisa ditebak ya bahwa ini pasti ada kelanjutannya. Bagaimanakah nasib Miles, Gwen, Peter, dan Spider Society? Kita tunggu saja di edisi selanjutnya. Masih tetap bersama Miles. Itulah tadi penjelasan mengenai alur film Spider-Man Across the Spider-Verse yang dirilis tahun 2023. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian mengenai film ini di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Karena Ayub sudah pulang. Hahaha.